Yun Xiao mengambil Primordial Stone dan melirik tanda perunggu Yuan di tubuh pria tersebut. Mata Yun Xiao menyipit, dan kemudian memerintahkan pria tersebut bisa masuk. Pria itu tersenyum sedikit dan mengeluarkan dengusan yang hampir tak terdengar. Dia adalah orang pertama yang melangkah ke jalan tersebut. Seseorang akhirnya masuk. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang. Mereka yang kaya segera menyerbu satu demi satu. Segera lebih dari 3.000 orang telah masuk. Lagi pula, para murid dari kekuatan besar yang tidak berpartisipasi dalam pelelangan cukup kaya. Namun sebagian besar wajah para murid menjadi pucat. Bagaimana mungkin mereka masih harus membayar 5 juta Primordial Stone kelas menengah? Tapi saat giliran seseorang yang Yun Xiao ketahui, dia langsung mencoba menghentikannya. Itu adalah Sui Loyan. Yun Xiao lalu meminta untuk Sui Loyan membayar 20 juta Primordial Stone. Ekspresi Sui Loyan berubah drastis saat dia berkata dengan marah. Mengapa hanya dirinya yang membayar lebih banyak? Yun Xiao terkekeh ketika mengatakan tidak ada alasan. Jika ia ingin Sui Loyan membayar lebih, maka Sui Loyan harus membayar lebih juga. Yun Xiao merentangkan tangannya dan meneruskan. Ini adalah jalan pribadinya. Sui Loyan dapat mengumpulkan sebanyak yang dia inginkan. Jika tidak yakin, datang dan hajar dirinya. Sui Loyan mengangkat tangannya dan energi ungu keluar dari tangannya yang bertujuan untuk menyerang Yun Xiao. Dia mengatakan, jangan berpikir, hanya karena Yun Xiao telah mengendalikan formasi, Yun Xiao tidak terkalahkan. Hari ini ia akan memastikan Yun Xiao binasa sepenuhnya dan menganggapnya sebagai pelajaran untuk wanita murahan seperti Ling Er. Mata Yun Xiao menyipit karena terkejut. Namun sebelum pertarungan itu benar-benar terjadi, seseorang menyodorkan sekantung Primordial Stone dan memisahkan mereka. Orang itu mengatakan, ia akan membayar untuk wanita itu. Yang tidak lain itu adalah Leng Chuan, seorang yang pernah Yun Xiao lawan di Pulau Qianghua. Melihat tindakan Leng Kuan, membuat Sui Lo yang terkejut. Yun Xiao menerima kantung itu dan memuji Leng Kuan yang sepertinya sudah jauh lebih kuat. Leng Kuan hanya mengatakan, ia pernah Yun Xiao hancurkan sekali. Di sisi Sui Loyan, dia terlihat merona dan mengatakan dengan kasar, ia tidak membutuhkan bantuan Leng Kuan. Namun Leng Kuan menimpali. Simpan saja Primordial Stone milik Sui Loyan. Melihat reaksi Sui Loyan yang salah tingkah di hadapan Leng Chuan, itu membuat Yun Xiao mencibir. Sepertinya Sui Loyan juga tergila-gila pada Leng Chuan. Yang kemudian, tanpa menunda, mereka berjalan pergi memasuki Gunung Meru. Yun Xiao meneruskan, apakah masih ada yang ingin masuk dan membayar? Jika tidak ada lagi, maka ia akan menutup pintunya. Wajah orang-orang di bawah semuanya menjadi hijau, tetapi mereka tetap mengeluarkan Primordial Stone mereka dan mendaki tangga. Di sisi Yan Yi, dia menanyakan pada Su Jing. Dia baru saja melihat Yun Xiao merasa ditekan oleh gadis tadi. Mengapa mereka tidak mengumpulkan kekuatan dan menekan Yun Xiao? Su Jing menimpali. Apakah Yan Yi mengatakan Yun Xiao tertekan? Apakah Yan Yi benar-benar tahu apa itu tinju bayangan digunakan gadis tersebut? Itu adalah pil esensi bela diri. Yan Yi terkejut bagaimana itu mungkin. Pil itu adalah sesuatu yang seniman bela diri, yang benar-benar kuat akan memadatkan serangan mereka sendiri, menjadi pil dan memberikannya kepada junior mereka untuk digunakan, guna bertahan diri. Ini sangat berharga, sehingga tidak kurang dari 10 juta Primordial Stone kelas menengah harganya. Mereka berdua terus mengobrol sembari berjalan mendekati Yun Xiao, dan kemudian dengan sopan memberikan bayaran mereka. Setelah Su Jing dan Yan Ji, tidak ada lagi yang bergerak dari tempat mereka. Yun Xiao tidak memiliki pilihan lain menanyakan, apakah masih ada yang ingin masuk? Jika tidak, ia akan menutup jalannya. Su Jing dan Yan Yi berjalan dengan mencibir. Orang-orang yang tidak bergerak, bahwa mereka adalah orang miskin. Jika mereka tidak memiliki uang, sebaiknya mereka pergi. Sekali lagi Yun Xiao tidak melihat adanya orang yang bergerak dari kerumunan segera mengatakan, karena ia tidak ingin mempersulit semua orang. Lagi pula mereka juga berasal dari benua yang sama. Ia akan memberi diskon. Mereka dapat membayar 3 juta Primordial Stone kelas menengah. Mendengar itu membuat Yan Yi dan Su Jing, yang baru saja membayar 5 juta tentu terkejut hingga terjatuh. Beberapa orang segera berlari mendekati Yun Xiao untuk membayar 3 juta. Mereka sudah merasa bahagia dengan jumlah yang masih dapat mereka bayar. Huang Xiaolong dan Fang Di terlihat cemas. Yun Xiao ini benar-benar pandai dalam memeras. Dan terjadi lagi. Setelah biaya 3 juta, masih ada orang yang tidak bisa membayarnya hingga membuat Yun Xiao kesal. Yun Xiao melirik ke bawah dengan sangat puas mengatakan baiklah. Angka terakhir, 1 juta dan mereka bisa masuk. Aturan lama, mereka dapat menggunakan item untuk membayar. Jika mereka bahkan tidak mampu membayar, maka ia tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Sekali lagi, orang yang baru masuk dengan 3 juta Primordial Stone terkejut dan terjatuh. Mereka benar-benar telah dipermainkan oleh Yun Xiao. Mereka akan memastikan, tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari ini. Dan dengan begitu, ratusan orang segera membayar 1 juta untuk masuk. Dan sekarang hanya tersisa orang-orang yang benar-benar tidak memiliki apapun.
Mereka yang tersisa semuanya ingin menangis tapi tidak menangis. Terutama mereka yang memiliki kristal di tangan mereka. Mereka berteriak, ia telah menjual semuanya. Dan mereka tidak memiliki apapun. Mereka memohon untuk dibiarkan masuk. Mereka pasti akan mengembalikannya di masa depan. Yunso tiba-tiba berubah seperti ibu kos-kosan, memaki mereka. Seseorang yang miskin bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 juta primordial stone kelas menengah. Memiliki keberanian untuk datang ke Gunung Meru. Sungguh menyedihkan. Namun Yunso tidak menghalangi mereka, melainkan tetap membiarkan mereka masuk. Dia meneruskan, jika mereka masih sangat miskin lain kali, ia akan menghabisi mereka semua. Jadi intinya, mereka tidak diperbolehkan miskin ketika bertemu dengan Yunso. Mereka terkejut mengetahui fakta bahwa mereka tidak perlu membayar. Mereka berteriak bahagia dan segera berlari menuju tangga. Ternyata Lord kita masih punya hati, guys. Tule yang melihat apa yang terjadi hanya bergumam. Ternyata Yun Xiao tidak ingin memblokir mereka, tapi hanya ingin memeras mereka semua. Ia khawatir berapa banyak primordial stone yang Yun Xiao hasilkan kali ini. Mereka bahkan tidak berani untuk memikirkannya. Mereka hanya merasa jumlahnya terlalu menakutkan. Yun Xiao kemudian menoleh ke arah Ding Er dengan melipat tangannya dan mengajaknya untuk segera masuk. Namun Ding Er mengatakan dengan wajah memerah bahwa ia tidak memiliki uang sama sekali. Mereka mulai berjalan bersama sebelum Yun Xiao tertawa nakal. Jika itu wanita cantik, tidak perlu membayar dengan uang, bisa dengan bayaran yang lain. Yun Xiao tersenyum bagaikan rubah. Ada makna lain dari kata-kata itu yang membuat Ding Er merasa malu dan wajahnya memerah. Yun Xiao tiba-tiba merasa bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dia tertawa canggung. Dan keduanya memasuki Gunung Meru satu persatu. Tiba-tiba, seluruh tangga cahaya menghilang, hanya menyisakan cahaya yang berkedip-kedip di langit. Seluruh kota Martial Flame sedikit lenggang dengan kepergian para murid itu. Para ahli kerajaan bela diri yang melayang di udara tampak permusuhan, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Terutama ahli kerajaan bela diri berjubah ungu yang berteriak dengan suara serak bahwa Yun Xiao terlalu sombong. Masalah ini harus segera dilaporkan, dan semua sekte besar harus mengirim ahli mereka ke kota Martial Flame. Saat pintu masuk Gunung Meru tertutup, mereka akan menculik Yun Xiao dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Pang De yang melihat orang itu berteriak-teriak gak jelas awalnya diam. Tapi kemudian dia mengatakan dengan kesal, masalah itu tidak terlalu serius bukan? Pang De agak protektif terhadapnya. Pang De juga melanjutkan, bukankah semua orang masuk? Yun Xiao tidak mempersulit siapapun bukan? Orang itu menimpali. Apakah Pang De mengatakan masalahnya tidak serius? Hitung saja berapa banyak primordial stone yang telah Yun Xiao peras. Martial Emperor berjubah ungu meraung dan berkata dengan marah, primordial stone yang Yun Xiao peras hari ini berasal dari pemerasan dan pelelangan sebelumnya. Jika dikumpulkan, itu hampir setara dengan yang dimiliki sekte besar. Pang De masih berusaha membela Yun Xiao. Apa masalahnya dengan itu? Itu adalah kemampuan Yun Xiao sendiri bukan? Selama Yun Xiao tidak melakukan sesuatu yang terlalu keterlaluan, dan semua murid dari sekte besar dikirim dengan aman ke Gunung Meru, itu tidak masalah. Pria tua berjubah ungu itu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, memaki Pang De yang terlalu pengecut. Huang Xiaolong menengahi mereka, meminta untuk berhenti bertengkar. Untungnya Yun Xiao itu tahu batas kemampuannya, dan tidak menyebabkan bencana besar. Dirinya lah dan para tetua yang melakukan kesalahan dalam masalah ini. Dan Yun Xiao itu memanfaatkan celah itu. Namun lucuan ini terlalu besar. Dan dalam masalah ini, Yun Xiao harus dihukum berat. Jika tidak, di manakah martabat sekte wilayah selatan? Tule menimpali bahwa apa yang dikatakan oleh Huang Xiaolong memang benar. Tapi, tidak perlu menyakiti orang yang tidak bersalah. Ia menyarankan agar mereka menangkap Li Yun Xiao dan menghukumnya dengan keras saat Gunung Meru tertutup. Mereka tidak perlu menyakiti orang-orang yang tidak relevan di kota Martial Flame. Selusin ahli kerajaan bela diri semuanya mengangguk dan berkata serempak. Mereka setuju dengan saran itu. Begitu Yun Xiao dan Ding Er melangkah ke lorong, mereka langsung terbungkus dalam cahaya 5 warna dan tersedot ke dalam halau. Lingkungan dipenuhi dengan lampu yang mengalir dan warna-warna yang cerah. Dan perubahannya luar biasa. Adegan di depannya terus berubah, dan tidak lama kemudian, dia tiba di ruang terbuka. Tidak ada orang di sekitar. Teleportasi itu acak, dan tidak ada yang tahu kemana Ding Er dikirim. Tempat itu layaknya negeri dongeng. Tumbuhan berwarna-warni bagaikan ada sebuah lampu di dalamnya. Hewan-hewan juga terlihat menyala. Ci spiritual di dalamnya sepadat kabut pagi. Ketika Yun Xiao menarik nafas yang besar, membuatnya merasa segar dan segar kembali. Dia melompat kegirangan mengatakan, apakah itu rasanya berada di Gunung Meru? Yun Xiao bergumam. Ketika mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, itu adalah satu-satunya alam abadi di benua Tianwu dengan batas usia. Meskipun telah dibuka di kehidupan sebelumnya, dia tidak lagi bisa masuk. Siapa yang mengira
dia akan mampu menembus penyesalan ini di hidupnya. Yun Shao seperti tikus menghirup chi spiritual di sekitar. Chi spiritual yang ada di sana begitu murni. Tidak hanya lebih padat, tapi sepertinya juga mengandung sesuatu yang lain. Yun Shao merasakannya dengan hati-hati, dan hatinya sedikit tersentuh. Tampaknya sangat mirip dengan perasaan yang dia miliki di tablet alam ilahi. Hatinya bergetar dan dia terkejut. Mungkinkah Gunung Meru ini benar-benar ruang mandiri yang secara pribadi dibuka oleh sosok kuat kuno dan kemudian hilang ke dalam tribulansi spesial? Namun Yun Shao tidak lagi memperdulikannya. Waktu itu berharga. Ia perlu menyerap energi spiritual sebanyak mungkin. Yun Shao kemudian duduk bersila dan segera memperluas indera ilahinya tanpa batas. Segera, dia bisa merasakan segala dalam jarak 1000 mil. Yang mengejutkannya adalah, dia hanya bisa merasakan jejak seseorang yang berlarian di hutan. Ada puluhan ribu orang yang masuk, tapi hanya ada satu orang dalam jarak 1000 mil. Ukuran Gunung Meru sepertinya melebihi imajinasinya. Yun Shao kemudian menyadari, lembah di timur tampaknya menyimpan energi spiritual cair. Sepertinya ia akan pergi ke sana. Yun Shao mengeluarkan kereta terbangnya, dan dia memilih tempat dan dengan lembut menepuk kereta. Melaju menuju lembah. Lembah itu dipenuhi oleh spiritual chi. Jika itu berada di benua Tianwu, itu pasti akan menjadi gunung spiritual dan tanah harta karun yang akan dipaksa untuk dipimpin oleh kekuatan super itu. Itu terlihat menakjubkan. Bagaikan sebuah sungai mengalir murni, cahaya keemasan melintas di antara alis Yun Shao, dan tablet alam ilahi segera terwujud dan jatuh langsung ke dalam. Tubuh prasasti itu jatuh lurus ke bawah, menyebabkan percikan air dalam jumlah yang besar. Itu semua adalah spiritual chi cair yang mengalir di dasar lembah. Bentuk jiwa Yun Shao muncul di tablet alam ilahi, dan sepenuhnya mengaktifkan array penyerapan energi 9 naga. Segera, energi spiritual dalam jumlah besar menyembur ke dalam tablet seperti sungai. Mengalir dengan lancar di 4 alam utama, dan memelihara tanah kering. Ia bergumam, ia akan menyerap sebanyak yang ia bisa. Entah kapan pintu masuk Gunung Meru akan ditutup. Menurut catatan sebelumnya, itu sekitar 3 bulan. Semua orang di dalam akan diteleportasikan secara otomatis. Dan pintu masuk akan menghilang dari benua Tianwu. Ia ingin tahu sejauh mana tablet alam ilahi akan pulih dalam 3 bulan. Semua orang yang merasakan chi spiritual yang mengalir, mereka tidak bisa tidak bahagia. Itu adalah chi spiritual yang murni. Itu mengalir. Mereka menganggap mereka sedang berada di surga pula. Saat Yun Shao hendak pergi, sosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu adalah Guru Luo. Dan dia mengatakan, apakah ini Gunung Meru? Ia ingin keluar. Mata Yun Shao menyipit saat dia berkata dengan gembira. Sepertinya Guru Luo telah mencapai puncak Martial King bintang 9. Dan hanya selangkah lagi dari ranah Martial Grandmaster. Penampilan Guru Luo benar-benar berubah. Dia terlihat lebih, you know lah guys. Dia melayang mendekati Yun Shao. Melihat Guru Luo, Yun Shao meneruskan. Di luar sangat berbahaya, jadi sebaiknya Guru Luo tetap di sana. Jumlah energi spiritual di dunia api jauh lebih besar daripada di dunia luar. Guru Luo dengan santai mengatakan, ia tidak takut dengan dunia luar, selama ada Yun Shao. Kata-kata itu seolah menyiratkan bahwa dia akan bergantung pada Yun Shao jika ada bahaya. Tapi tiba-tiba Guru Luo menyadari bahwa ada yang salah dengan kata-katanya. Rasa malu melintas di wajahnya saat dia berkata dengan marah, untuk segera mengeluarkannya. Yun Shao memasang wajah buruknya dan mengiyakan. Dia buru-buru melambaikan tangannya. Dan Guru Luo segera muncul di atas kereta di luar lembah, berdiri berdampingan. Mata Guru Luo berbinar dan dia menjadi ceria. Menurutnya, itu adalah dunia yang indah. Yun Shao tersenyum kecut dan berkata dengan sungguh-sungguh, Gunung Meru adalah salah satu dari 4 alam surga di benua Tianwu. Di dalamnya berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Bahkan ia harus berhati-hati. Ia pikir lebih baik bagi Guru Luo untuk tetap di suatu tempat dan berlatih keras sambil menunggu teleportasi berlangsung. Wajah Guru Luo menjadi dingin menimpali. Ia tahu apa yang ia lakukan. Ia tidak membutuhkan Yun Shao untuk mengajarinya. Yun Shao merasa pahit di hatinya. Guru Luo menjadi semakin seperti gadis kecil di hadapannya. Itu tidak terlihat bagus. Dan itu bukan pertanda baik pula. Saat Yun Shao hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Dia dengan cepat melemparkan kereta dan bergemuruh. Ia berteriak untuk Guru Luo mengikutinya. Guru Luo menanyakan apakah ada masalah. Yun Shao menimpali, ada orang yang mendekat. Mereka tidak bisa terus berada di sana. Setelah mereka tiba di tempat yang memungkinkan, mereka berdua terjun dan bersembunyi di dalam hutan. Yun Shao meminta untuk Guru Luo tidak membuat suara. Ada orang yang datang. Yun Shao memberi isyarat untuk menyuruh mereka diam. Hanya setelah beberapa saat, dia melihat sosok berlari ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Guru Luo terkejut. Indra ilahi Yun Shao sangat kuat. Setidaknya, orang itu datang dari jarak beberapa ribu meter.
Seseorang itu juga merasakan kehadiran Yun Xiao dan berteriak untuk meminta pertolongan. Jika mau membantunya, ia akan membalas Yun Xiao dengan mahal. Pria itu berteriak ke arah mereka saat dia berlari untuk hidupnya. Dia jelas telah menemukan mereka. Kali ini, Guru Luo juga terkejut. Dia melirik Yun Xiao dan bergumam. Tempat persembunyian mereka telah diblokir oleh indera ilahi Yun Xiao. Kecuali indera ilahi seseorang jauh lebih kuat. Tidak mungkin mereka bisa ditemukan. Monster macam apa orang-orang ini? Indera ilahi mereka masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Yun Xiao juga mengerutkan kening. Merasa tidak percaya. Meskipun kelompok junior ini adalah yang terbaik dari yang terbaik dalam kekuatan utama masing-masing, tidak mungkin indera ilahi mereka menembus perisainya. Pria itu mengatakan, ia tahu ada orang di sana. Berhenti bersembunyi. Ada hal yang kuat di belakangnya, mereka harus menghabisinya bersama. Tidak hanya semua keuntungan akan diberikan kepada Yun Xiao, tapi ia juga pasti akan membayar Yun Xiao. Arah di mana orang itu berlari tidak diragukan lagi, menuju Yun Xiao dan juga Guru Luo. Dengan itu, Yun Xiao benar-benar menghilangkan jejak keberuntungan terakhir di hatinya, dan keluar dari perisai dengan Guru Luo. Begitu pria itu melihat sosok Yun Xiao dan Guru Luo, dia sangat gembira, tapi dengan cepat berubah menjadi rasa kehilangan dan kecewa. Dia mengumpat kesal. Ternyata, hanya seorang Martial Lord dan Martial King saja yang ada di sana. Kultivasi sampah semacam itu tidak cukup untuk menjadi umpan meriam. Dia terus berlari tanpa henti. Yun Xiao dan Guru Luo hanya memandanginya dengan pahit. Tapi pria itu seketika berubah ketika menyadari bahwa pria yang dia lihat tidak lain adalah Lord Yun Xiao. Dia menghentikan larinya. Pria itu berteriak, apakah itu Yun Xiao? Yun Xiao yang dengan kesal mengatakan bahwa dirinya adalah tuan muda Yun Xiao. Pria itu segera memuji itu luar biasa. Dia buru-buru bergegas ke sisi Yun Xiao dan Guru Luo. Dia segera bersembunyi di belakang Yun Xiao dan mengucapkan serangkaian kata yang panjang, memperkenalkan diri. Dirinya adalah Zhou Ziyan. Dari Pulau Bunga Plam di utara, ia lupa memeriksa almanak ketika ia keluar, dan ia sedikit kurang beruntung hari ini. Ia bertemu monster seperti itu, segera setelah ia memasuki Gunung Meru. Meskipun Yun Xiao hanya seorang martial lord bintang 6, ia dapat mengatakan bahwa Yun Xiao sekuat dirinya. Mengapa mereka tidak bekerja sama dan mengalahkan monster itu? Yun Xiao bukannya menjawab, tapi dia malah mendorong Zhou Ziyan dan meminta untuk tidak menyentuhnya. Mata seperti bintang itu menatap hutan kosong, dan cahaya tajam berkedip di dalamnya. Zhou Ziyan sedikit malu. Dia kemudian mengatakan, monster itu tahu cara menyembunyikan diri. Ia masih belum melihat penampilannya dengan jelas. Ia hanya mengalami serangan yang signifikan. Yun Xiao menatapnya dan bertanya dengan curiga. Zhou Ziyan bahkan bisa mengetahui keberadaannya. Tapi bagaimana mungkin tidak bisa mengetahui bentuk dari benda itu? Zhou Ziyan menyeringai saat dia mengeluarkan cermin dan mengguncangnya di tangannya. Ia mengatakan, ia menggunakan cermin surgawi tertinggi ini untuk mengamati radius 1000 mil. Dan ia hanya menemukan mereka berdua. Dia mengerutkan alisnya dan melanjutkan. Itu aneh, jelas hanya ada satu orang sekarang. Kenapa tiba-tiba ada orang lain? Cermin surgawi tertinggi tidak mungkin salah. Zhou Ziyan menepuk kepalanya dan segera mengetahui. Menurutnya, Yun Xiao pasti baru saja datang dari kota Martial Flame. Itu benar, itu menjelaskan semuanya. Yun Xiao melirik cermin surgawi tertinggi di tangan Zhou Ziyan, lalu mengatakan sembari mencibir, jangan bertingkah sok tinggi dan perkasa di depannya. Meskipun Pulau Bunga Plam bukanlah sekte besar, cermin surgawi tertinggi masih merupakan senjata mendalam tingkat 9 yang terkenal. Harta karun Pulau Bunga Plam yang ada di tangan Zhou Ziyan itu hanyalah tiruan yang ditemukan untuk ditiru oleh alkemis tingkat 7. Zhou Ziyan terkejut, dan dia mencengkram cermin di tangannya dengan erat, seolah dia takut Yun Xiao akan merebutnya. Bagaimana Yun Xiao tahu? Dan lagi, itu bukan palsu. Itu disebut cermin surgawi tertinggi yang lebih rendah. Yun Xiao dengan kesal berteriak ia tidak peduli. Monster itu mendekat. Yun Xiao segera menendang Zhou Ziyan, lalu berbalik dan menatap hutan kosong dengan mata berkilat. Zhou Ziyan terlempar ke belakang di balik semak-semak, sedangkan Guru Luo ikut bersiaga di samping Yun Xiao. Di hutan yang kosong di depannya, ada kekuatan aneh yang menyebar. Kekuatan ini sepertinya telah menyatu dengan hutan di sekitarnya. Di bawah indera ilahinya, dia bisa melihat ada cairan hijau lengket yang bergerak di banyak pohon, seolah-olah itu hidup. Ketika Guru Luo melihat Yun Xiao berjalan mendekat, dia buru-buru menghentikannya dan mengatakan untuk jangan pergi. Bahkan Martial Grandmaster seperti Zhou Ziyan tidak bisa berbuat apa-apa. Yun Xiao menepuk tangannya sembari tersenyum mengatakan, jangan khawatir. Martial Grandmaster bukan apa-apa, ia akan baik-baik saja. Wajah Zhou Ziyan menjadi gelap dan dia sangat malu. Yun Xiao perlahan berjalan ke depan. Setelah satu langkah, dia sudah berada di tengah pepohonan dengan cairan hijau, di mana dia mulai mengamati dengan tenang. Dengan suara bersih, Yun Xiao menginjak tanah dengan ringan, dan sosoknya bergerak dalam sekejap. Itu hanya menyisakan bayangan di belakangnya.
Lengan bajunya robek, dan bahkan kulitnya memiliki luka. Jantung Guru Luo berdetak kencang. Dia telah membuka matanya selebar mungkin, tapi dia tidak bisa melihat bagaimana Yun Xiao diserang. Di sampingnya, mata Zhou Ziyan menyipit, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Suara mendesing terdengar. Tiba-tiba beberapa suara menusuk udara datang dengan frekuensi tinggi. Sosok Yun Xiao berkedip di depannya, meninggalkan puluhan juta bayangan, membuatnya hampir mustahil untuk mengidentifikasi tubuh aslinya. Saat itu, Guru Luo menyadari sesuatu. Tampaknya ada sesuatu yang terus-menerus bergerak melalui hutan, menyebabkan serangan kuat yang hampir membelah udara. Mata Zhou Ziyan membelalak terkejut. Dia tercengang, bahkan sulit baginya untuk menghindari salah satu serangan itu. Saat ini, setidaknya ada selusin serangan bolak-balik di sekitar Yun Xiao, dan jumlahnya masih terus meningkat. Melihat kedua orang itu hanya menonton, membuat Yun Xiao yang kesulitan berteriak marah. Apa yang mereka lihat, cepat bantu dirinya. Yun Xiao mengutuk Zhou Ziyan dari kejauhan, sedangkan mereka berdua tengah menonton dengan tenang. Mendengar itu, Zhou Ziyan segera beraksi. Dia berjalan mendekati Yun Xiao dan mengatakan, dengan begitu percaya diri, mereka akan menghadapinya. Dia membuang cermin surgawi yang lebih rendah di tangannya. Itu segera memancarkan seberkas cahaya kebiruan, yang dengan cepat meluas dan bersinar. Dimanapun cahaya itu lewat, suara mendengung bisa terdengar. Seolah-olah ruang dan waktu telah dibekukan pada saat ini. Dan semuanya melambat, namun monster itu masih bisa melukai Yun Xiao. Tangan Yun Xiao tergores. Ia melihat monster itu bergerak dengan sedikit lambat. Dia merasa bahwa monster tersebut akan melarikan diri. Yun Xiao tidak membuang kesempatan itu. Ia menggunakan jubahnya, lalu melepaskannya dan bergerak mengikuti pergerakan monster tersebut. Setiap kali monster hijau itu akan pergi, dia selalu terhalang oleh kekuatan cermin. Zhou Ziyan yang hanya melihat dari luar begitu bahagia, seolah dirinya yang mulai menangkapnya. Dia merayakannya seorang diri. Guru Luo segera berlari mendekati Yun Xiao. Zhou Ziyan mengatakan ingin melihat monster macam apa yang menyerangnya. Tapi selain menatap monster cairan hijau itu, ada juga sedikit keraguan dan keserakahan di matanya saat dia melirik Yun Xiao. Langkah aneh Yun Xiao membuat jantungnya berdebar kencang. Dan menurut perkiraan konservatif, Yun Xiao memiliki setidaknya 1 miliar primordial stone kelas menengah, yang merupakan kekayaan yang dapat menghancurkan dirinya sendiri sampai binasa. Meskipun lawannya tampaknya memiliki trik yang tak ada habisnya, cermin surgawi miliknya, bahkan dapat menjebak seorang Martial Emperor, dan membuatnya sulit untuk bergerak. Adapun Martial King yang cantik di sebelahnya, dia bisa dengan mudah menghabisinya dengan satu gerakan. Saat Zhou Ziyan berjuang di dalam hatinya dan ragu-ragu, Yun Xiao mendengus dan menarik membungkus cairan hijau itu dengan bajunya, dan menjebaknya dengan chi primordial. Tidak peduli seberapa keras monster cairan hijau itu mencoba untuk bergerak, itu tidak dapat melarikan diri. Melihat Yun Xiao yang bahkan dapat menggunakan primal chi-nya, membuat Zhou Ziyan membeku. Jantung Zhou Ziyan berdebar kencang. Dia melompat terkejut dan berkata dengan ngeri, seolah menghentikan proses syuting. Bagaimana Yun Xiao bisa begitu gesit di bawah cermin surgawi miliknya? Seharusnya skripnya bukan begitu. Yun Xiao masih sibuk dengan jubahnya yang membungkus monster tersebut. Yang kemudian Yun Xiao memberinya pandangan seolah-olah Zhou Ziyan adalah seorang idiot dengan mengatakan, cermin surgawi tertinggi dikatakan mampu menjebak semua hal, tapi tidak lebih dari menggunakan aturan langit dan bumi untuk menutup ruang secara paksa. Barang imitasi itu hanya di peringkat 7, jadi tidak mungkin bagi Zhou Ziyan untuk mengunci ruang. Paling-paling Zhou Ziyan bisa menggunakan kekuatan aturan untuk menjebak pihak lain. Selama ia memahami kekuatan hukum ini, maka ia secara alami tidak akan terikat olehnya. Guru Luo masih memperhatikan Yun Xiao dan menanyakan keadaannya. Zhou Ziyan merasakan keringat dingin sekujur tubuhnya. Dia bergumam, untungnya dia tidak bergerak sekarang. Jika dia bergerak, dia bahkan tidak berani memikirkan konsekuensi yang akan ia terima. Melihat reaksi Zhou Ziyan seperti itu, membuat Yun Xiao menanyakan, apa alasan Zhou Ziyan berkeringat dingin? Yun Xiao mengerutkan kening menanyakan dengan curiga. Zhou Ziyan tidak merencanakan sesuatu yang buruk, bukan? Ia merasa Zhou Ziyan tidak terlihat terlalu baik sekarang. Zhou Ziyan menyeka keringat dingin di dahinya dan menyangkalnya dengan tergesa-gesa. Ia mengatakan tidak beberapa kali dan meneruskan. Bagaimana mungkin ia merencanakan hal seperti itu? Mereka berada di sisi yang sama, dan Yun Xiao telah menyelamatkannya. Bagaimana bisa ia membalas kebaikan Yun Xiao dengan tidak berterima kasih dan menginginkan langkah misterius dan primordial stone milik Yun Xiao? Zhou Ziyan seolah membongkar rencananya sendiri. Yun Xiao tidak memperdulikan lagi apa yang Zhou Ziyan katakan. Dia meminta untuk Zhou Ziyan pergi karena monsternya telah ia singkirkan. Mulut Zhou Ziyan terbuka lebar. Dia menggumamkan beberapa kata dan berkata dengan canggung, bolehkah ia melihat monster tersebut? Yun Xiao lalu mengatakan dengan dingin, tentu, 5 juta primordial stone kelas menengah untuk melihatnya. Mendengar dirinya ditarik biaya, dia segera melarikan diri dengan mengatakan,
Lupakan saja, ia akan pergi. Zhou Ziyan menyeka keringat dingin dari dahinya dan menghilang dari tempat itu dengan satu langkah. Dalam sekejap, dia berada 100 meter jauhnya berlari ke depan. Guru Luo melihat dengan hati-hati ke arah di mana Zhou Ziyan pergi, dan kemudian mengatakan dengan lembut, orang itu jelas tidak memiliki niat baik barusan. Mengapa Yun Shao tidak memberinya pelajaran saja? Yun Shao terkekeh menimpali. Apakah belalang bisa mengalahkan elang? Mendengar itu membuat Guru Luo terdiam. Dia bergumam, meskipun basis kultivasi Yun Shao tidak sekuat miliknya, kekuatan tempurnya yang menantang surga berada di luar imajinasinya. Guru Luo segera memikirkan Gu Feyang dan merasa sedikit hangat. Kemudian dia menoleh untuk melihat cairan hijau yang meronta-ronta di tangan Yun Shao dan bertanya dengan rasa ingin tahu, monster apakah itu? Apakah monster itu memang sekuat itu? Yun Shao tersenyum mengatakan, itu adalah barang bagus, yang kemudian Yun Shao menjelaskan. Itu disebut Green Little Monster, binatang iblis yang sangat langka. Sayang sekali, mereka hanya menangkap satu. Jika mereka bisa menangkap lebih banyak, mereka akan benar-benar kaya. Monster itu terlihat transparan dengan warna hijau. Yun Shao memegang monster itu mengatakan, monster tersebut tidak memiliki banyak kekuatan, tapi kecepatannya luar biasa. Jika bisa berevolusi ke tingkat 7, itu bisa memotong ruang. Selain itu, jika jumlah mereka banyak, bahkan seorang ahli martial emperor akan pusing jika bertemu dengan mereka. Ia akan memberikan monster itu kepada Guru Luo. Itu cukup menyenangkan. Melihat itu, Guru Luo memuji. Itu begitu lucu. Guru Luo memandangi cairan hijau yang meronta-ronta di tangan Yun Shao, tapi dia tidak berani menyentuhnya. Yun Shao meneruskan, Guru Luo tidak bisa menjinakkannya dengan basis kultivasinya yang saat ini. Ia akan membantunya untuk mengekstrak jiwanya. Kemudian, itu akan patuh di bawah kendali Guru Luo. Dia mengangkat tangan kanannya, dan karakter seperti kecebong emas muncul di ujung jarinya. Dia kemudian dengan lembut mencelupkan ke dalam cairan hijau. Cairan hijau mencicit, dan cahaya kuning keluar dari tubuhnya. Yun Shao menangkapnya di tangannya dan dengan santai menyuntikkan ke dahi Guru Luo. Dia kemudian menyerahkan monster itu pada Guru Luo dan mengatakan, Guru Luo memiliki jiwa dan rohnya di dalam tubuh. Jadi monster itu tidak akan berani melanggar perintah Guru Luo. Guru Luo sangat gembira. Monster hijau kecil itu berbaring dengan malu-malu di pundak Guru Luo. Dia mengatakan itu benar-benar jinak dan tidak agresif lagi. Yang kemudian monster itu berada di telapak tangannya dan perlahan meleleh. Akhirnya berubah menjadi pelindung pergelangan tangan yang melingkar di tangannya. Guru Luo merasakan hawa dingin di kulitnya yang membuatnya sangat bahagia. Pada saat ini, Yun Shao mengeluarkan peta dari cincinnya dan membuka lipatannya di depannya. Itu adalah peta yang diberikan oleh kamar dagang Thunderwind kepadanya untuk menemukan harta karun itu. Dan itu secara singkat menggambarkan situasi Gunung Meru. Awalnya Yun Shao mengira seharusnya tidak ada banyak masalah dengan peta itu. Tapi sekarang dia tahu bahwa itu hanyalah sudut Gunung Meru. Dan hanya Tuhan yang tahu sudut manakah itu. Dia memproyeksikan pemandangan dalam gambar itu ke dalam benaknya, lalu menyimpannya. Ia mengatakan bahwa luasnya Gunung Meru sulit dibayangkan. Ia akan berjalan-jalan. Yang kemudian dia menanyakan kepada Guru Luo, apakah Guru Luo ingin tinggal di sini untuk menerobos atau jalan-jalan? Guru Luo menimpali, tidak perlu terburu-buru untuk menerobos. Ia akan pergi dengan Yun Shao dan melihat-lihat. Ia hanya bisa datang ke tempat itu sekali seumur hidup. Yun Shao mengerti. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yun Shao membuang kereta Blue Wolf, dan mereka berdua menaiki dan mulai terbang melalui Gunung Meru. Setelah sekian lama, dia samar-samar bisa merasakan jejak beberapa orang lagi di bawah. Tiba-tiba terdengar raungan binatang iblis datang dari depan, dan seluruh daratan di pegunungan berguncang. Burung-burung di hutan di bawah terkejut dan terbang menjauh. Mata Yun Shao sedikit menyipit saat dia buru-buru menghentikan kereta dan melihat ke bawah dan berteriak, apa yang sedang terjadi? Beberapa sosok terbang dengan cepat. Tubuh mereka memancarkan cahaya yang kuat dan kemudian terbang kembali ke bawah. Setelah itu, terdengar suara terus-menerus, seolah-olah mereka sedang bertarung dengan beberapa binatang iblis. Itu dengan hati-hati terbang dan melihat dari jauh. Ternyata itu adalah monster batu besar, dan itu bertarung dengan beberapa prajurit. Binatang batu itu adalah binatang monster tingkat 6, tapi yang di depan mereka, 3 atau 4 kali lebih besar dari apa yang ada di benua Tianwu, dan itu juga jauh lebih ganas. Mereka semuanya adalah martial grandmaster, tapi mereka hanya bisa melindungi diri mereka dari monster batu bahkan tidak bisa menyerang, dan mereka hanya dapat bertarung dan menghindar pada saat bersamaan. Yun Shao menatap binatang batu itu, matanya berkedip. Tiba-tiba seseorang di bawah memperhatikan kereta Blue Wolf dan berteriak untuk orang yang berada di kereta, turun dan bantu mereka. Mereka akan membagi keuntungannya. Pertarungan antara mereka semua sangat sulit dan semakin sulit bagi mereka untuk menang. Yun Shao melirik pria itu dan mencibir di dalam hatinya. Orang ini jelas tidak berasal dari kekuatan yang sama.
Mereka pasti bertemu secara kebetulan dan terus-menerus menggunakan teknik tubuh mereka untuk bertarung, mengumpulkan kekuatan. Tidak satu pun dari mereka yang mau menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Jika tidak, dalam level yang sama, bahkan jika mereka semua bekerja sama, tidak bisa mengalahkannya. Monster batu itu tidak akan terlalu sombong. Yunsha kemudian berteriak dari kapal Blue Wolf. Ia hanya seorang martial lord, tidak ada guna baginya untuk turun. Mendengar basis kultivasi Yunxiao membuat orang-orang di bawah mencibir. Bagaimana sampah seperti itu bisa masuk ke Gunung Meru? Nada pria itu langsung berubah masam saat dia mulai mengutuk. Orang lain mengatakan, itu pasti para murid dari sekte sampah di wilayah selatan ini. Kekuatan mereka adalah sampah, tapi mereka menempati begitu banyak tempat di Gunung Meru. Sungguh sia-sia. Tiba-tiba orang lain meraung marah. Dia tampaknya berasal dari wilayah selatan dan sangat marah. Lebih baik untuk orang itu menjaga kata-katanya. Apakah orang itu percaya bahwa ia tidak akan menghabisinya sekarang? Pertengkaran itu semakin menjadi ketika kekacauan itu terus terjadi. Tubuh besar binatang buas itu tiba-tiba meraung keras. Monster itu dipenuhi dengan kekuatan Chi Iblis, dan tidak kalah kuat dari senjata Suan. Itu menyerang tanpa pandang bulu pada saat yang sama. Seolah gunung itu runtuh. Semua orang terkejut pada saat yang sama, dan lelaki wilayah selatan itu juga ketakutan setengah mati. Dia buru-buru mengedarkan Chi sejati ke puncak, dan mereka semua hampir menggandakan kecepatan mereka saat mereka tersebar ke segala arah. Seketika, serangan terjadi ditembakkan oleh monster itu ke arah di mana orang-orang itu melarikan diri. Dan, ledakan besar pun terjadi. Serangan itu mengerikan dan yang lebih mengerikan adalah, beberapa orang berubah menjadi batu. Mereka membatu dengan posisi sedang berlari. Itu terjadi begitu saja. Beberapa orang yang masih selamat mengatakan dengan ngeri, semuanya telah berubah menjadi batu. Untuk sejenak, tidak ada pergerakan sama sekali. Tapi kemudian, beberapa orang yang menjadi batu, tubuh mereka perlahan hancur. Dan batu-batu itu, bagaikan bongkahan besi yang terhisap oleh magnet ke arah monster tersebut. Wajah Yunsha berubah drastis saat dia berteriak dengan ngeri. Itu telah melahap seluruh orang-orang dan semua yang membatu di sekitar. Dan itu akan berevolusi. Evolusi binatang buas itu seharusnya sudah lama terjadi. Dan seharusnya sudah diinterupsi oleh orang-orang ini. Ia khawatir, ini hampir selesai sekarang. Mendengar ucapan Yunsha, orang-orang mulai ketakutan. Salah satu dari mereka mengatakan, apakah hanya tersisa mereka berlima? Apa yang harus mereka lakukan? Monster batu itu sepertinya sudah gila karena serangan mereka. Chi iblis yang dipancarkan saat ini membuatnya sangat gelisah. Salah satu dari mereka mendengus. Monster batu itu sangat besar. Jika mereka menghabisinya, mereka akan mendapatkan setidaknya satu keping bernilai ratusan juta primordial stone untuk masing-masing orang. Yang lain juga menimpali. Memang tidak sulit untuk menangkap dan menghabisi monster batu ini. Tetapi bagian yang sulit adalah, semua orang tidak mau bekerja sama untuk berdiskusi. Bagaimana mereka akan melawan? Pria yang lainnya membenarkannya. Itu memang masalah, karena mereka telah bergabung. Mereka harus jujur satu sama lain. Setiap orang harus menjadi putra kebanggaan sekte mereka sendiri. Kekuatan yang mereka tunjukkan seharusnya bukan kekuatan asli, bukan? Dan untuk saat ini, mereka harus menunjukkan kekuatan asli mereka. Murid dari wilayah selatan mencibir. Bukankah mereka orang luar memandang rendah wilayah selatan? Maka mereka harus bekerja sama dengan baik sekarang. Seseorang dari wilayah luar meminta maaf. Dia secara resmi meminta maaf. Jika mereka berlima masih tidak dengan tulus membentuk aliansi dan bertarung, maka akan membahayakan mereka masing-masing. Mereka membicarakan banyak hal. Kesepakatan mereka terjalin dengan baik. Mereka akan melawan monster batu itu bersama-sama dan mengalahkannya. Namun sebelum mereka menyerang, ada seseorang yang mengatakan, transformasi binatang buas ini sedikit aneh. Jangan bertindak gegabah. Ia sarankan mereka turun dan menyelidiki. Mendengar itu, orang lain menimpali. Siapa yang akan pergi untuk menyelidiki? Mereka berlima langsung terdiam dan memalingkan muka. Salah satu dari mereka terbatuk 2 kali dan mengatakan, untuk mereka tidak perlu khawatir. Bukankah ada mata-mata siap pakai di sana? Orang itu terkekeh dan berteriak kepada kereta Blue Wolf milik Yunsha. Untuk Yunsha datang dan turun. Yunsha harus mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan monster batu itu. Dengan secara tidak langsung, Lord Yunsha akan dijadikan pengorbanan demi tujuan mereka. Suasana hening sejenak, tidak terdengar apapun. Yunsha tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa atas ketidakberdayaan orang-orang ini. Yang kemudian dia mengatakan kepada mereka semua, dirinya hanyalah seorang martial lord. Jika ia turun, maka hanya akan ada kebinasaan yang menemuinya. Sedangkan monster batu itu masih membulat dan berevolusi. Seorang pria kemudian berteriak marah. Apa yang Yunsha takutkan? Dengan adanya mereka berlima yang akan melindungi Yunsha, tidak akan mudah bagi Yunsha untuk binasa. Ia hanya meminta untuk Yunsha memeriksa monster batu tersebut, bukan meminta untuk bertarung melawannya. Selain itu, apakah Yunsha bahkan memiliki kemampuan untuk melakukannya?
Yun Xiao buru-buru mengatakan tidak untuk beberapa kali. Jadi mereka harus memeriksanya sendiri dan jangan memintanya. Pria itu menjadi sangat marah dan berteriak, apakah Yun Xiao ingin binasa? Ia tidak akan melepaskan Yun Xiao karena berani menolak permintaannya. Dia tidak menyangka bahwa seorang martial lord akan berani untuk tidak mematuhinya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan berlari menuju kereta. Seberkas cahaya menyebar dari kereta, dan Guru Luo perlahan membuka matanya yang jernih. Pada saat kritis ini, dia akhirnya menembus alam Martial King dan memasuki alam Martial Grandmaster. Ketika dia sampai di kereta, pria itu tidak melihat lalu dengan jelas dan hanya mendapati adanya dua orang. Dia memaksa untuk Yun Xiao segera turun dan periksa situasinya. Jika tidak, maka hanya akan ada satu kata yang pantas. Namun belum selesai dengan kata-katanya, wajah pria itu pucat ketakutan. Pria itu membuka mulutnya, tapi suaranya tiba-tiba terputus, seolah-olah ada gabus yang tersangkut di tenggorokannya. Keringat dingin mulai menetes di wajahnya. Yun Xiao memasang wajah bengisnya mengatakan, apakah pria itu tadi mengatakan bahwa ingin menghabisinya? Begitu juga dengan Guru Luo, kacamatanya bersinar dan sikapnya seolah mengintimidasi. Pria itu di atas kereta masih dalam ketakutan ketika berusaha menyebut nama Yun Xiao. Namun di daratan, getaran besar keluar dari tanah. Ci mengerikan perlahan meluap dan terasa. Seluruh langit langsung seolah diselimuti oleh Ci iblis. Orang-orang di bawah tersentak karena merasakan perubahan yang mendadak itu. Gunung batu itu mulai bergerak. Batu-batu yang tadinya rapat bagai gunung biasa, kini mengeluarkan Ci dari sela-selanya, yang kemudian berubah menjadi penampakan monster batu. Secara bertahap, tumbuh lebih besar dan sebenarnya lebih dari 10 kali dari tampilan sebelumnya. Itu menjadi raksasa batu yang menjulang tinggi dan meraih tempat keempat orang itu dengan telapak tangannya. Itu mirip seperti Godzilla. Monster itu meraung keras seolah-olah ingin menampakkan dominasinya setelah berevolusi. Orang-orang yang ada di bawah di hadapan monster batu itu terkejut hingga mereka berbusa. Yun Xiao juga dalam keadaan terkejut. Kekhawatiran muncul di wajahnya. Wajah Yun Xiao berkedip, mengabaikan pria Martial Grandmaster. Dia dengan cepat membalikkan kereta dan melarikan diri ke langit. Dia awalnya berharap bahwa ia akan mengambil keuntungan dari situasi setelah mereka berlima berurusan dengan monster batu itu. Sekarang, monster batu telah berevolusi menjadi eksistensi tingkat ketujuh. Bahkan jika mereka semua bertarung dengan hidup mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Salah satu dari 4 kultivator melihat tangan besar itu dan sangat terkejut, sehingga dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mencoba melarikan diri. Dia berteriak untuk semua orang melarikan diri. Tiba-tiba seseorang menghadang mereka dan mengatakan untuk tidak melarikan diri. Mereka harus bekerja sama untuk bertarung melawannya. Apakah mereka telah melupakan sumpah mereka? Namun dengan tidak pintarnya, mereka masih percaya diri dan membenarkan apa yang dikatakan pria itu. Mereka harus bekerja sama untuk menyerang. 3 lainnya segera merasa yakin. Mereka masih memiliki banyak jurus pamungkas dan kartu traf. Jadi, kemungkinan mereka masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan monster tersebut. Monster batu itu hanya berukuran sedikit lebih besar. Sepertinya tidak sekuat itu. Mereka mengeluarkan senjata dan kartu traf mereka secara bersamaan. 3 sinar cahaya membombardir monster batu itu dari kejauhan. Itu terlihat sangat tipis. 3 serangan mendarat pada monster batu tersebut membuat beberapa suara teredam dan menghancurkan beberapa kaping batu, tetapi tidak berpengaruh. Melihat serangan mereka bertiga tidak mempan, membuat mereka langsung terdiam kaku. Tiba-tiba salah seorang mengatakan dengan marah, mengapa ada 1 orang yang berkurang? Siapa yang tidak bergerak untuk menyerang? Mereka menoleh ke sana kemari untuk melihat siapa orang itu. Dan ketika mendapati bahwa orang itu adalah orang yang meminta mereka untuk bekerja sama, membuat mereka marah dan akan memastikan untuk menghabisinya. 2 lainnya juga terkejut. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat bahwa orang dari wilayah selatan, yang baru saja berteriak agar mereka tidak lari dan meminta mereka untuk bekerja sama, telah berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ribuan meter jauhnya. Mengikuti kereta terbang Yun Xiao dan terbang ke langit. Dan seketika serangan monster batu itu telah berada di belakang mereka. Pria yang mengejar kereta itu segera terus-menerus mengejar dengan sekuat tenaga. Sedangkan setelah monster batu itu menghabisi 3 orang dengan 1 serangan, dia mengangkat kepalanya untuk melihat 2 titik kecil yang lolos dan mengejar mereka dengan langkah yang besar. Kekuatan iblisnya yang kuat langsung mengunci 2 titik hitam di depannya. Dengan 1 langkah, monster itu menyeberangi 1000 meter dan mengejar mereka. Pria itu masih terus mengejar dengan memohon untuk kereta itu menunggunya. Murid wilayah selatan terkejut. Langkah monster batu itu tampak lambat, tapi dengan setiap langkah, bumi dan gunung didorong mundur. Itu sebenarnya berisi hukum tata ruang. Hanya dalam beberapa saat, monster batu itu hampir mengejar murid dari wilayah selatan.
Dia ketakutan dan buru-buru meminta bantuan. Untuk semuanya, melarikan diri bersama. Setidaknya mereka bisa saling menjaga. Sedangkan seorang Martial Grandmaster di kereta Blue Wolf yang terpana oleh kekuatan monster batu itu, dia berkata dengan cemas kepada Yun Xiao untuk tidak menunggu orang itu. Begitu mereka menghentikan keretanya, monster batu akan menyusul. Menunggu orang itu sama saja mencari kebinasaan. Martial Grandmaster dari wilayah selatan itu melakukan segala cara untuk mempercepat laju terbangnya. Memutar tangannya bagaikan baling-baling pesawat, menghembuskan nafasnya untuk mendorong tubuhnya bagaikan mendorong roket. Dan karena itu, kecepatan terbang dari seorang Martial Grandmaster jelas lebih cepat daripada kereta Blue Wolf. Martial Grandmaster dari wilayah selatan mengejar dengan sangat cepat dan melompat ke kereta Blue Wolf. Dia terlihat kelelahan ketika perlahan mencapai kereta Blue Wolf dengan merangkak. Martial Grandmaster wilayah selatan itu mengutuk mengatakan para bocah kecil. Apakah mereka ingin binasa? Bukankah ia telah mengatakan untuk menunggu, tetapi malah berlari lebih cepat? Pria Martial Grandmaster berambut hijau menimpali dengan cibiran. Siapa orang yang lebih cepat daripada dia? Wajah seorang Martial Grandmaster wilayah selatan berkelebat karena malu dan marah. Dia tahu bahwa pria itu mengacu pada dia yang meninggalkan tiga lainnya dan melarikan diri sendirian. Tapi jika dia tidak cerdas, dia pasti sudah menjadi tumpukan daging. Kultivasi pria itu adalah Martial Grandmaster bintang 4, yang satu tingkat lebih tinggi darinya. Jadi dia tidak berani membantahnya. Sebaliknya, dia melampiaskan amarahnya pada Martial Lord yaitu Yun Xiao dengan marah mengatakan, ia berbicara tentang Yun Xiao. Apakah Yun Xiao tuli? Namun ketika melihat seksama pria yang baru saja ia maki, pria Martial Grandmaster wilayah selatan itu terdiam. Dia mulai terbata-bata. Ia tidak menyangka orang yang baru saja ia maki adalah Yun Xiao. Dia panik ketakutan melihat ke arah Yun Xiao. Dia hampir menangis dengan wajah yang tidak karuan. Keringat dingin seukuran kacang mengalir di dahi pria tersebut. Ketika dia melihat wajah Yun Xiao dengan jelas, matanya menjadi semakin buruk. Ia seolah ikan mati. Dan dia berkata dengan ketakutan, ia sedang tidak membicarakan Yun Xiao. Ia berbicara tentang orang yang di sebelahnya. Dia gemetar saat menunjuk ke arah Guru Luo. Seluruh tubuhnya basah kuyup. Yun Xiao mengangkat kepalanya dengan dingin dan berkata, wanita itu adalah gurunya. Guru Luo hanya berdeham pelan, seolah menunjukkan kewibawaannya. Kaki Martial Grandmaster itu hampir berubah menjadi jeli. Saat tubuhnya mulai bergetar dan berbusa tidak bisa berbuat apapun lagi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba masuk ke telinganya yang mengatakan, meskipun Yun Xiao ini memiliki kekuatan yang luar biasa, jika mereka berdua bergabung dan bekerja sama, maka mereka dapat dengan mudah menjatuhkannya dan mengendalikan kereta ini. Ketika monster batu itu menyusul, mereka akan membuang keduanya untuk memblokir monster tersebut. Mereka akan mempertahankan kekuatan mereka di atas kereta, sehingga mereka dapat melarikan diri dengan sekuat tenaga. Mendengar itu, membuat pria Martial Grandmaster wilayah selatan menelan ludahnya, dan telapak tangannya berkeringat. Dia berjuang sejenak dan tiba-tiba berteriak memanggil Yun Xiao. Dia menunjuk ke arah pria Martial Grandmaster berambut hijau, dan mengatakan bahwa orang itu diam-diam mengiringnya transmisi suara, yang mengatakan untuk bekerja sama dan bergabung, guna menjatuhkan Yun Xiao dan mengusirnya untuk melawan monster batu. Pria Martial Grandmaster ini adalah murid dari sekte besar di wilayah selatan, dan dia mengenal Yun Xiao jauh lebih baik daripada 3 wilayah lainnya. Pria Martial Grandmaster berambut hijau hanya melihat kekuatan Yun Xiao di kota Martial Flame, dan dia berpikir bahwa Yun Xiao hanya mengendalikan kekuatan array. Jika tidak peduli seberapa menantang basis kultivasinya, akan ada batasnya. Meskipun pria itu mewaspadai Yun Xiao, tapi pria itu tidak takut. Mendengar itu, membuat pria Martial Grandmaster berambut hijau memaki marah, dan nadinya keluar. Dia berkata dengan berteriak, pria itu terlalu murah. Bagaimana mungkin seorang Martial Grandmaster takut dengan seorang Martial Lord sampai sejauh ini? Dirinya, Martial Grandmaster dari luar wilayah selatan sangat kuat. Jadi bagaimana mungkin Yun Xiao bisa mengalahkan mereka berdua jika mereka berdua bekerja sama? Di kota Martial Flame, Yun Xiao hanya mengandalkan array untuk memamerkan kekuatannya. Sekarang mereka berada di Gunung Meru. Apa yang ditakutkan? Kekuatan mereka tidak dibatasi apapun lagi. Mata pria Martial Grandmaster wilayah selatan itu bersinar dengan tatapan sombong. Namun dia berdiri di balik Yun Xiao dan mengatakan, pria itu tidak tahu apa-apa. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan melangkah ke samping. Terlihat sangat hormat seperti pelayan Yun Xiao. Dia mengatakan kepada Yun Xiao, mereka sekarang berada di pihak yang sama. Yun Xiao menimpali dengan acuh tak acuh. Itu adalah pilihan yang bagus, karena pria itu telah menyerah kepadanya. Maka pria itu harus menunjukkan ketulusannya. Jika bisa menjatuhkan pria Martial Grandmaster berambut hijau, dan memberikannya kepada monster batu itu, maka ia akan memaafkan atas ketidaksopanannya. Ketika pria Martial Grandmaster wilayah selatan mendengar ini, dia tercengang dan buru-buru mengatakan
bahwa kekuatan orang itu satu tingkat lebih tinggi darinya. Selain itu, dia memiliki senjata yang mendalam untuk melindungi dirinya sendiri. Ia bukan lawannya. Yonsha memutar matanya dan mengatakan untuk jangan khawatir. Jika tidak bisa mengalahkannya, ia akan menyelamatkannya. Dengan adanya dirinya Lord Yunxiao, apa yang ditakutkan? Keringat dingin keluar di dahi pria Martial Grandmaster wilayah selatan. Menurut pendapatnya, Yunxiao hanya perlu beberapa menit untuk menjatuhkan pria Martial Grandmaster berambut hijau itu. Kereta Blue Wolf sangat kecil sehingga tidak mungkin baginya untuk bertarung. Tapi melihat ekspresinya yang dingin sekarang, jika ia tidak melakukannya, ia khawatir akan mendapatkan masalah. Namun tiba-tiba pria Martial Grandmaster berambut hijau itu menerjang ke arah Yunxiao. Seberkas pedang Qi bangkit di pedangnya. Pria Martial Grandmaster berambut hijau itu membuat langkah pertama. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju kepada Yunxiao. Seluruh kereta Blue Wolf bergetar hebat di bawah tanggung jawabnya, seolah-olah akan runtuh. Melihat itu, senyuman tipis muncul di bibir Yunxiao. Yunxiao mengaktifkan sebagian dari teknik tubuh di tangannya. Kedua tangannya memerah. Jika dilihat secara slow motion, tangan Yunxiao mengarah pada wajah pria Martial Grandmaster berambut hijau itu. Dan di detik berikutnya, Yunxiao meremas pedang hingga hancur. Mata Guru Luo dan pria Martial Grandmaster wilayah selatan menyusut, diliputi oleh keterkejutan. Bahkan jika Yunxiao memiliki kekuatan tempur seorang Martial Emperor, dia tidak akan berani begitu sombong untuk melawan pedang seorang Martial Grandmaster bintang 4 dengan tubuh fisiknya. Hati pria Martial Grandmaster wilayah selatan dipenuhi dengan kegembiraan dan kemarahan. Dia senang pihak lain mencari kebinasaannya sendiri, tapi dia marah karena pihak lain berani membencinya. Pria Martial Grandmaster berambut hijau itu terlempar keluar dari kereta terbang dan masuk ke dalam mulut monster batu. Sebelum benar-benar masuk, pria itu berteriak meminta tolong. Namun sayang itu terlambat. Segera setelah kejadian itu, Yunxiao menempuh kereta Blue Wolf dan melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk meninggalkan tempat. Pada saat ini, jarak antar kereta dan monster batu bertambah lagi, dan kereta itu kabur dengan kecepatan penuh. Pria Martial Grandmaster wilayah selatan bermandikan keringat dingin. Dia dikalahkan oleh Yunxiao dan monster batu, dan dia merasa bahwa dia akan binasa apapun yang terjadi. Tidak mungkin kereta itu melarikan diri dari monster batu itu, dan Yunxiao pasti akan mengusirnya nanti. Benar saja, saat monster batu itu mendekat lagi, mata Yunxiao mulai menatapnya. Pria Martial Grandmaster wilayah selatan langsung bersimpuh di depan Yunxiao sembari menangis memeluk kakinya. Ia meminta untuk tidak membuang dirinya. Ia masih akan berguna untuk Yunxiao. Yunxiao menanyakan nama pria itu. Pria itu adalah Wang Qiang. Mendengar itu membuat Yunxiao sedikit teringat sesuatu. Bukankah Master Sekte dari Sekte Permata Surgawi adalah Wang Yue? Wang Qiang menimpali dengan ragu. Wang Ye adalah ayahnya. Melihat kesempatan yang tidak mungkin akan ia lewatkan, Yunxiao terkekeh mengatakan, ia tidak tahu bahwa Wang Qiang begitu terkenal, tapi memiliki latar belakang yang besar. Yang pastinya Wang Qiang sangat kaya, bukan? Wang Qiang berusaha menyangkal. Yunxiao tidak memperhatikannya lagi. Dia berbalik dan berjongkok, lalu mulai mengukir array di atas kereta dengan ujung jarinya. Wang Qiang terlihat bingung ketika Yunxiao menggambar array di kereta. Wang Qiang menanyakan, formasi seperti apa yang Yunxiao buat? Apakah itu untuk mempercepat kereta? Guru Luo juga seorang alkemis. Setelah melihat sebentar, dia menemukan bahwa itu benar-benar di luar pemahamannya. Jadi dia menggelengkan kepalanya. Yunxiao menimpali tidak. Itu adalah array teleportasi jarak pendek. Itu bisa memindahkan mereka beberapa li jauhnya. Jauh dari monster batu itu. Mendengar itu membuat Wang Qiang bersorak gembira. Ia merasa terselamatkan berkat Yunxiao. Namun Yunxiao mengatakan, ia tidak bermaksud untuk membawa Wang Qiang bersamanya. Wang Qiang harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Mendengar pernyataan Yunxiao, membuat Wang Qiang membatu seketika. Yang kemudian dia menangis mengemis dan memohon. Dirinya adalah Wang Qiang. Mereka berasal dari wilayah selatan yang sama. Dirinya Wang Qiang. Namun kata-katanya dihentikan oleh Yunxiao. Yunxiao mengatakan untuk memberinya Primordial Stone yang Wang Qiang miliki saat ini. Dan keluarkan semua harta milik Wang Qiang. Ia akan melihat apakah itu layak untuk menjadi biaya. Wang Qiang segera mengeluarkan semua yang ia miliki. Beberapa Primordial Stone kelas menengah. Melihat jumlah itu, menurut Yunxiao masih belum cukup. Mendengar belum cukup, Wang Qiang heran. Apakah memang itu belum cukup? Hal itu membuat Wang Qiang bermandikan keringat dingin. Melihat bahwa monster batu itu semakin mendekat dan dekat, dia sangat cemas sehingga dia berlarian berputar-putar. Yunxiao mengatakan, tentu saja itu cukup jika Wang Qiang hanyalah seorang kultivator biasa. Tapi Wang Qiang adalah putra dari Master Sekte, Sekte Permata Surgawi. Bagaimana jumlah uang ini bisa cukup? Bagaimana dengan ini? Wang Qiang dapat menuliskan IOU, dan ia akan pergi ke Sekte Permata Surgawi untuk mendapatkan bayarannya
setelah mereka kembali dari Gunung Meru. Yun Shao benar-benar mengeluarkan selembaran kertas dan menuliskannya dalam beberapa goresan, lalu menyerahkannya kepada Wang Qiang untuk ditandatangani. Dan ketika Wang Qiang menerima dan melihat jumlah uang yang harus dibayar untuk menyelamatkan nyawanya adalah sebanyak 1 miliar, membuat Wang Qiang tidak bisa mengatakan apapun dan hanya mematung. Yun Shao tertawa bengis ketika mengatakan, Wang Qiang sepadan dengan harga itu, jadi jangan meremehkan dirinya sendiri. Wang Qiang menjadi hitam. Dia segera menutup matanya dan menggigit jarinya, dan menempelkannya kepada kertas IOU tersebut. Bagaimanapun, dia akan bersembunyi kembali di Sekte Permata Surgawi ketika dia keluar, dan jika dia memiliki kemampuan, dia akan pergi dan menjilatnya. Dia tidak percaya bahwa Yun Shao akan berani meminta uang dari Sekte Permata Surgawi. Yun Shao kemudian menyingkirkan IOU sambil tersenyum dan berkata dengan puas, itu tidak buruk sama sekali. Yang kemudian, Yun Shao meminta untuk Guru Luo dan Wang Qiang berdiri di dalam formasi. Mereka bertiga segera berdiri dalam formasi bersama, dan Yun Shao dengan santai mengucapkan beberapa mantra dan menjentikan jarinya. Formasi di bawah kaki mereka segera diaktifkan, dan seberkas cahaya menutupi mereka bertiga. Dalam sekejap, mereka melesat keluar dari kereta dengan kecepatan yang sangat cepat dan melarikan diri ke dalam hutan. Saat mereka menghilang dari kereta, monster batu itu akhirnya menyusul. Monster batu itu membuka mulutnya lebar-lebar yang kemudian melahap kereta terbang hingga hilang tertelan. Sekelebat cahaya pergi menjauh dari sana. Mata batu iblis tersebut memandangi cahaya yang memudar dan langsung meraung berulang kali, terus mengejar. Di tempat tertentu di Gunung Meru, di mana energi spiritual telah mencair, puluhan seniman bela diri berkumpul bersama, semuanya dalam keadaan siaga tinggi. Udara dipenuhi ketegangan, dan percikan api berkerlip-kerlip di waktu ke waktu, seolah-olah akan menyala kapan saja. Setiap seniman bela diri memegang senjata tingkat yang mendalam di tangan mereka. Dengan gugup, menatap pemandangan di depan mereka semua. Ada buah hijau menyala di tengahnya, dan ci spiritual yang dipancarkannya membuat semua orang ngiler. Tampaknya ada lingkaran gelombang yang beriak di sekitar buah, yang merupakan semacam kekuatan aturan. Yang lebih aneh lagi adalah, daun hijau tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah buah. Tampaknya ada total 7 daun, dan 5 sudah tumbuh. Dengan tumbuhnya setiap daun, fluktuasi dari buah menjadi lebih intens, dan kultivator di sekitarnya menjadi lebih tegang. Gesekan di udara juga menjadi lebih intens. Selain itu, yang membuat ekspresi semua orang menjadi jelek adalah semakin banyak seniman bela diri yang berkumpul. Orang-orang tidak bisa tidak memandangnya dengan penuh minat. Salah satu murid seniman bela diri mengatakan, itu adalah 6 daun. Dia melihat sekeliling dan mengatakan, buah dao dari 7 rasi bintang akan segera matang, dan pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Ia khawatir itu akan mempengaruhi buah dao tersebut. Jadi mengapa mereka tidak bekerja sama untuk memikirkan solusi damai? Itu bagus untuk semua orang. Orang itu adalah Ciusi, Martial Grandmaster bintang 8 dari wilayah utara, dan merupakan salah satu orang terkuat di grup. Pria berbaju putih yang bersamanya adalah bernama Sui Cui. Keduanya berasal dari wilayah utara dan merupakan seorang Martial Grandmaster bintang 8 pula. Sui Cui menimpali Ciusi. Hanya ada 1 buah dari 7 rasi bintang dan semua orang menginginkannya. Menurut Ciusi, bagaimana mereka harus menyelesaikan ini? Dengan damai, ia tidak akan pernah menyerah pada buah itu. Pikiran semua orang tegang. Apa yang dikatakan Sui Cui persis seperti yang dipikirkan semua orang. Buah dao dari 7 rasi bintang lahir dari langit dan bumi, dan mengandung kehendak tertinggi Martial Emperor dari 7 rasi bintang. Jika mereka menelannya, mereka tidak akan memiliki hambatan untuk maju ke ranah Martial Emperor di masa depan. Selain itu, jauh lebih mudah bagi mereka untuk berkultivasi ke ranah Martial Emperor bintang 9 daripada yang lain. Jenis buah yang menantang surga ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh kelompok murid jenius yang berada di ranah Martial Grandmaster ini. Sui Cui lalu mendengus mengatakan, semua orang menginginkan 7 konstelasi buah dao, tetapi tidak semua orang berhak menginginkannya. Yang kemudian matanya berubah tajam dan meneruskan, mereka semua yang belum mencapai ranah Martial Grandmaster, ada baiknya segera pergi. Jika tidak, ia akan menghabisi mereka tanpa ampun. Ciusi membenarkannya, tanpa ranah Martial Grandmaster, tidak ada gunanya bahkan jika seorang itu mengkonsumsi buah dao. Apalagi dengan kultivasi yang begitu rendah, dia akan diubah menjadi umpan meriam saat mereka bertarung nanti. Ia menyarankan agar setiap orang mencernihkan pikiran mereka. Semakin kuat mereka, semakin banyak manfaat yang akan mereka dapatkan. 7 konstelasi buah dao ini bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh sampah yang berada di bawah Martial Grandmaster.
Salah satu ekspresi pria Martial King berubah beberapa kali. Dia berteriak dengan enggan. Ia adalah orang pertama yang menemukan 7 konstelasi buah dao ini. Mengapa ia tidak mendapatkan bagian? Ia adalah murid tertua dari Istana Ashura. Jadi dirinya adalah sosok yang dihormati. Ciusi menatapnya dengan dingin dan tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Dia merengus dan menunjuk mengatakan, pria itu pasti sampah dari wilayah selatan. Selain wilayah selatan, mana lagi yang bukan seorang Martial Grandmaster? Bahkan murid tertua wilayah selatan pun hanya memiliki tingkat kultivasi rendah seperti itu. Jika itu dirinya, ia akan terlalu malu untuk mengatakannya. Ia menyarankan agar semua kultivator di bawah ranah Martial Grandmaster serta sampah dari wilayah selatan harus pergi. Ini mendapat persetujuan dari kebanyakan murid. Murid-murid muda dari 3 wilayah lain sudah lama tidak menyukai orang-orang dari wilayah selatan. Untuk memasuki Gunung Meru, dia menghabiskan banyak uang untuk membuat koneksi. Pada akhirnya, dia hampir bangkrut oleh Yun Xiao. Jika mereka tahu bahwa mereka harus bergantung pada Yun Xiao untuk memasuki Gunung Meru, mereka tidak perlu membayar sejumlah besar uang kepada sekte besar untuk membeli kuota internal. Namun, wajah para kultivator wilayah selatan segera menjadi gelap. Salah satu dari mereka berkata dengan marah, jika bukan karena wilayah selatan, apakah mereka pikir mereka bisa masuk ke Gunung Meru? Sui Cui bergerak dengan menakut-nakuti 3 orang wilayah selatan dan yang lainnya. Ia mengatakan itu adalah lelucon yang luar biasa. Seluruh sekte wilayah selatan telah dipermalukan oleh seorang anak laki-laki. Dan mereka masih memiliki wajah untuk berbicara tentang hal itu. Jika mereka tahu bahwa mereka bisa masuk setelah membayar, siapa yang akan menghibur mereka? Jika mereka tidak segera pergi, mereka akan tinggal di sini selamanya. Auranya meledak saat dia berbicara menekan kultivator wilayah selatan. Orang-orang wilayah selatan merasa diremehkan. Apakah Sui Cui akan melawan mereka sendiri? Tiba-tiba tangan Sui Cui menyatu, dan itu menyebabkan serangan yang tak terduga. Serangan itu membakar orang-orang di depannya, seolah tidak tersisa. Orang-orang di depan mereka berteriak memohon. Sedangkan Ciusi mulai bergerak. Dia membuat gerakan tangan, dan seketika cahaya menyebar dari dasar lembah dan melesat ke langit, menerangi seluruh langit dengan 5 warna. Sebuah penghalang dengan cepat menyebar dan menutupi buah itu. Sui Cui masih menghadapi orang-orang yang tersisa. Liu Qingcheng mengatakan dengan kesal, apa maksud mereka? Mengapa mereka menutupi buah itu dengan formasi? Apa mereka pikir benar-benar akan menguasainya sendiri? Ciusi menipali, apakah Liu Qingcheng mengatakan menguasainya sendiri? Itu adalah pertanyaan bodoh. Liu Qingcheng menginginkan buah itu, tapi bahkan tidak mau sedikit berusaha untuk melindunginya, dan sekarang menyalahkannya. Saat Ciusi tengah berdebat, tiba-tiba seorang dari wilayah selatan yang terbakar tadi keluar dari kobaran api dengan kapaknya. Dia mengayunkan kapaknya di udara dan menyerang ke arah Sui Cui. Melihat orang itu masih dapat bergerak, membuat Sui Cui mengungkapkan ekspresi jijik saat dia dengan ringan maju selangkah mengatakan, ternyata walaupun sudah terkena serangan, seperti itu masih bisa bergerak. Mengapa mendatangi kebinasaan, padahal dapat melarikan diri? Kaki Sui Cui melangkah ke depan dan kemudian menepukkan tangannya lagi. Serangan itu sangat mengesankan, dan chi spiritual di sekitarnya bergetar. Itu menabrak kapak raksasa dengan keuntungan luar biasa. Serangan itu juga membentur dan menyebabkan seorang wilayah selatan itu terlempar. Kapak besar di tangan seniman bela diri itu jatuh di tangan Sui Cui, dan kekuatan tinju langsung menembus tubuhnya. Cairan merah keluar dari 7 lubang, dan tubuhnya menabrak gunung di belakangnya. Benar-benar kehabisan nafas, kapak raksasa itu jatuh ke tanah dan ditangkap oleh Sui Cui. Sui Cui dengan menuju ke arah orang yang diserangnya. Dia mengatakan, meledaklah. Dan seketika, itu meledak di udara bagaikan kembang api. Ledakannya begitu besar. Dia melihat di seluruh tanah dan mencibir. Wilayah selatan memang tempat yang terpencil dan miskin. Kelompok sampah ini dapat dianggap sebagai pusat kekuatan Martial Grandmaster. Tetapi mereka semua masih menggunakan senjata Suan tingkat keempat. Dia mengayunkan tangannya ke bawah. Dan kapak besar itu segera berubah menjadi 2 potongan. Tiba-tiba suara Liu Qingchen terdengar mengatakan dengan tawa, jika mereka semua memiliki senjata mendalam atau senjata Suan 35, maka Sui Cui tidak akan bisa menghentikan mereka dengan mudah. Sui Cui tersenyum tipis menipali. Keberuntungan Cheng Cheng lah masih yang terkuat. Liu Qingchen benar-benar berhasil mengumpulkan pedang Suan tingkat ke-7. Ia benar-benar iri kepadanya. Salah satu dari 9 penjaga dari 7 konstelasi buah dao sebenarnya adalah Liu Qingchen. Dia merengus pelan dan tidak berbicara lagi. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan tidak. Itu membuat Liu Qingchen menoleh karena penasaran. Itu adalah suara Ciusi. Dia
yang sedang memasang penghalang tiba-tiba menjadi pucat dan menatap ke langit. Orang-orang lainnya juga menatap ke langit dengan terkejut. Longsword ungu muncul di langit. Itu bersinar terang dan menembus penghalang. Longsword berubah menjadi bentuk besar dan berhenti di langit yang kemudian berputar menggulung. Ciusi begitu panik. Ia tidak menyangka formasinya akan ditembus. Pedang itu kemudian bersinar dan terus-menerus menghilangkan formasi. Wajah Ciusi berubah serius. Dia bergumam, persenjataan yang mendalam ini memancarkan tekanan. Itu pasti item tingkat ketujuh. Selain itu, pendekar pedang itu mampu menghancurkan penghalang sihir Ciusi dengan satu serangan. Kultivasinya setidaknya harus setinggi miliknya. Lu Chengcheng berteriak ketakutan. Itu adalah pedang bayangan ungu. Pemburu Lu Chengcheng di tinjunya menonjol, seolah dia mengenali pemilik pedang itu. Ia tidak menyangka orang itu juga ada di sana. Sebuah suara malas datang dari langit dan berkata dengan sarkastik. Ternyata, Lu Chengcheng yang dikirim terbang oleh Yun Xiao ada di sana juga. Dua bayangan samar muncul di udara. Salah satu dari mereka mengulurkan tangannya, dan pedang bayangan ungu itu langsung berubah menjadi sinar pedang yang disingkirkan. Orang lain melihat ke bawah sembari tersenyum dan berkata, tidak hanya Lu Chengcheng di sini, tetapi ketiga ahli tari juga ada di sana. Kebetulan sekali. Yang dimaksud tiga penari adalah Shen Aobe, Yang Fang Zhou, dan Zheng Jingjing. Dan seorang yang mengatakan itu adalah Zhan Fan, seorang martial grandmaster wilayah utara, datang bersama dengan Zhou Ziyan. Zheng Jingjing mengatakan, ternyata Zhan Fan yang berasal dari wilayah utara, dan Zhou Ziyan dari wilayah utara pula. Sedangkan Fang Zhou bergumam kesal, ada dua musuh lagi yang kuat, akan sulit untuk mendapatkan buah itu. Zhou Ziyan terkekeh mengatakan kepada Zhan Fan, ia tidak salah bukan? Memang ada harta karun di sini. Cermin miliknya tidak hanya dapat melihat aura dalam jarak 100 mil, tapi juga harta alam apapun. Keduanya turun dari udara satu demi satu. Zhan Fan mengangguk dan mengatakan, cermin surgawi Ziyan memang layak untuk reputasinya. Ini sebenarnya adalah buah dao dari 7 rasi bintang. Matanya mengungkapkan tatapan hati-hati. Nilai harta karun itu begitu besar, sehingga sulit diperkirakan. Dari atmosfer, terlihat akan ada pertempuran sengit nantinya. Zhou Ziyan juga terkejut. Dia menatap jauh. Buah 7 rasi bintang itu, dan melanludah mengatakan, Gunung Meru ini memang alam abadi. Sebenarnya ada buah dao yang lahir di surga. Namun hanya ada satu buah dao, tetapi ada lebih dari 10 orang. Dia membalik tangan kanannya, dan replika cermin surgawi tertinggi melayang di atas telapak tangannya, memancarkan cahaya lembut. Zhou Ziyan menatap cermin surgawi tertinggi. Lebih jauh lagi, banyak orang menuju ke arah ini. Mereka tampaknya telah merasakan aura buah dao dari 7 rasi bintang. Namun semua orang sangat marah. Situasinya semakin rumit, dan banyak orang yang mungkin akan binasa. Mereka semua menatap buah dao dari 7 rasi bintang, dan bersiap untuk bertarung sampai binasa. Tiba-tiba, gemuruh keras datang dari langit, dan di depan mata para ahli, kereta Blue Wolf terbang dengan kecepatan tinggi. Zhan Fan mengerutkan alisnya dan berkata dengan dingin, sebenarnya, ada seorang yang datang mencari kebinasaan. Zhou Ziyan berdongak dan mencibir mengatakan, 3 orang di sana adalah seorang martial grandmaster, seorang martial king, dan seorang lagi martial lord. Bukankah itu adalah kombinasi yang lucu? Zheng Jingjing tertawa. Tidak mungkin bukan. Bagaimana mungkin seorang martial lord juga bisa masuk ke Gunung Meru? Kekuatan mana yang mengirim orang itu? Apakah orang itu dikirim karena sudah tidak ada yang lebih kuat lagi daripada martial lord? Atau dia dikirim karena memiliki banyak primordial stone? Mengirim seorang martial lord sama saja mengirim kepada kebinasaan. Yang Fang Zhou menimpali. Orang itu pasti berasal dari keluarga kaya wilayah selatan bukan? Lebih baik mereka tidak mencemaskan orang lemah itu lagi. Mereka hanya harus membicarakan tentang buah. Namun ketika kata-katanya belum berakhir, tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang ditembakkan dari kereta. Tetapi sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Yang Fang Zhou berteriak ketika menyadari sesuatu. Itu adalah buah 7 konstelasinya telah diambil. Ekspresi ketakutannya seolah-olah seseorang telah mencekiknya. Hati semua orang bergetar. Mereka melihat bahwa sebuah benda hijau telah melilit 7 konstelasi buah dao. Itu lembut seperti cairan dan melilit seluruh buah dao. Saat mata semua orang melalak terkejut, cairan hijau melilit buah dao dari 7 rasi bintang dan mencabutnya. Itu melesat ke arah kereta Blue Wolf dengan sangat cepat, sehingga hampir tidak mungkin untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Pada saat ini, suara terkejut datang dari kereta yang mengatakan, itu benar-benar buah dao dari 7 rasi bintang. Tidak buruk. Itu akan bermanfaat baginya. Otak semua orang berdengung, dan cairan mereka langsung mengalir ke kepala mereka. Aura mereka langsung naik ke ekstrim, dan lebih dari 10 sinar cahaya melesat ke langit.
Energi spiritual cair di tanah langsung dibubarkan oleh aura itu, dan menguap lagi menjadi asap. Di antara orang-orang yang bergerak mengejar kereta terbang itu, ada satu orang yang terdiam tertegun. Ia mengetahui kereta hijau itu. Pupil matanya tiba-tiba membesar. Dia sudah tahu siapa pendatang baru ini. Dahinya dipenuhi keringat dingin bergumam. Itu pasti dia, tidak salah lagi. Di saat itu dia bergumam, bagaimana bisa Yun Xiao? Walaupun dia memiliki keberanian, tapi bukankah itu sudah terlalu jauh? Apakah dia tidak takut akan binasa? Sedangkan kereta Blue Wolf terus melesat dengan kecepatan tinggi. Dengan Yun Xiao, Guru Luo dan juga Wang Jiang di atasnya. Wang Jiang merasakan chi spiritual dan fluktuasi aturan dari 7 konstelasi buah dao. Dan juga terkejut. Sebagai putra dari Master Sekte Permata Surgawi, dia bisa melihat segala macam harta karun. Tapi, ini adalah pertama kalinya dia melihat buah yang berisi kemauan dan hukum bela diri. Dia mengatakan, bagaimana ada buah yang seluar biasa itu. Yunsha memegang buah itu di tangannya dan melihatnya sebentar, lalu dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Dia tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa. Hanya saja setelah memakannya, seseorang bisa memahami semua niat bela diri dari 7 rasi bintang dan langsung bergegas ke puncak ranah martial emperor. Tidak akan ada lagi hambatan dalam kultivasi. Wang Qiang tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya saat dia menatap kosong ke cincin penyimpanan Yun Xiao. Guru Luo tampak panik saat dia tiba-tiba mengatakan kepada Yun Xiao, aura kuat yang mendekat ini adalah... Guru Luo menghentikan kata-katanya, dan Yun Xiao sepertinya telah mengetahui apa yang ingin Guru Luo katakan. Yang kemudian dia meminta untuk tidak panik. Yun Xiao melambaikan tangannya, dan meneruskan lari saja dengan kecepatan penuh. Kereta Blue Wolf didorong dengan kecepatan maksimum, bergegas menuju langit. Di belakangnya ada 14 seniman bela diri yang marah, termasuk Zhou Ziyan, yang sedang mengejar mereka. Di mata mereka, ketiga orang di kereta terbang itu benar-benar mati. Sekarang, kekhawatiran terbesar semua orang adalah bahwa salah satu dari mereka telah menelan 7 buah konstelasi Dao. Jika itu terjadi, memotong-motong orang itu pun tidak akan cukup untuk melampiaskan amarah mereka. Wang Qiang juga melihat lebih dari 20 sinar cahaya di belakangnya. Aura setiap orang tidak lebih lemah darinya, terutama beberapa orang di depan, yang hampir berada di puncak ranah martial Grandmaster. Baru saat itulah dia pulih dari keterkejutan. 7 konstelasi buah dao. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan menanyakan kepada Yun Xiao, mungkinkah mereka akan menuju pada monster batu? Mata Yun Xiao berkedip seperti bintang saat dia berbicara sembari tersenyum. Dia membenarkannya. Total 14 martial Grandmaster. Ia ingin tahu apakah mereka dapat menghabisi monster batu itu atau tidak. Hati Wang Qiang tenggelam, dan dia berpikir seperti yang diharapkan. Ada monster batu di depan mereka dan lebih dari 10 martial Grandmaster di belakang. Mereka terjebak di tengah. Dia kemudian menanyakan kepada Yun Xiao, apakah Yun Xiao pikir mereka bisa melarikan diri? Yun Xiao menatap Wang Qiang dan tersenyum mengatakan, apakah Wang Qiang lupa bahwa ia tahu array teleportasi tingkat 6? Apakah Wang Qiang sudah melupakannya? Ekspresi Wang Qiang berubah drastis. Dia buru-buru duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Sejumlah besar pil dituangkan ke dalam mulutnya seperti kacang bawang. Dia baru saja hampir binasa, dan jika dia mendapatkan serangan lagi, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan selamat. Sedangkan Yun Xiao dan Guru Luo di belakang masih berbincang. Orang-orang yang mengejar mereka mulai memaki. Bagaimana bisa kereta itu begitu cepat? Beraninya merebut secara diam-diam buah dao dari 7 konstelasi milik mereka. Para martial Grandmaster di belakang semuanya dalam pengejaran. Melihat jarak antara mereka dan kereta Blue Wolf semakin pendek, mereka marah dan wajah mereka menjadi ganas. Mereka siap menghabisi kapan saja. Zhou Ziyan yang terbang di tengah keramaian relatif sadar dan tenang. Tiba-tiba pikirannya bergetar saat dia menatap ke depan dengan ngeri. Seolah-olah tekanan besar datang dari seluruh langit. Kemanapun dia memandang, sebuah titik hitam kecil perlahan membesar. Dia bergumam. Aura yang ia rasakan sedikit mengerikan. Dia mengeluarkan cermin surgawi tertinggi dengan terkejut dan berseru untuk semuanya berhati-hati. Ada binatang iblis yang sangat kuat di depan. Cermin surgawi tertinggi hanya bisa menunjukkan bahwa kecepatan monster iblis itu dan si iblis lebih kuat dari miliknya. Saat ini, yang lain juga melihat bahwa titik hitam itu semakin besar. Namun ada lebih dari itu, adalah binatang iblis ranah martial emperor. Tidak perlu khawatir.
Oleh karena itu, tidak ada yang bersuara. Dan mereka tetap memperhatikan kereta milik Yun Xiao. Yun Xiao memandangi monster batu itu, dan keserakahan di matanya tampak lebih bersemangat daripada saat dia melihat buah dao dari 7 rasi bintang. Meskipun Yun Xiao hanyalah seorang martial lord bintang 6, pemahamannya tentang esensi bela diri berada di puncak ranah martial sovereign. Bahkan buah dao martial emperor yang lengkap tidak akan banyak berguna baginya. Yang kemudian dia memanggil Wang Qiang, bahwa sudah waktunya. Yun Xiao sepertinya telah selesai mengukir array teleportasi spesial tingkat 6, dan menyaksikan sosok binatang buas itu tumbuh semakin besar. Pada saat ini, para martial grandmaster di belakangnya juga melihat penampakan monster batu itu. Itu sekuat gunung dan bergerak cepat. Itu benar-benar naik ke udara tanpa menginjak tanah. Salah satu dari mereka mengatakan itu mengerikan. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka melambat karena ngeri. Kelompok martial grandmaster menjadi pucat karena terkejut. Tubuh binatang batu itu seperti gunung, menjulang ke awan, tetapi kakinya melayang di udara. Si iblis mengerikan yang dia pancarkan membuat hati orang menjadi dingin. Banyak orang menelan ludah. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa monster iblis ini pastilah berada di ranah Martial Emperor. Mereka memaki bagaimana mungkin monster iblis ranah Martial Emperor muncul entah dari mana. Semua orang menjadi gila. Dan Ciu Xi bahkan lebih gila lagi. Dia meraung monster itu menyerang. Untuk buah dao dari 7 konstelasi tidak ada salahnya bertaruh. Tubuh monster iblis itu sangat besar, pasti tidak memiliki kelincahan yang cukup. Ia memerintahkan untuk kelilingi dan lawan sampai kalah. Melihat kereta itu hendak menabrak monster iblis, semua orang menjadi cemas dan bergegas dengan mata merah. Ketika monster itu akan menyerang, tiba-tiba seberkas cahaya keluar dari kereta Blue Wolf dan melewati kelompok martial grandmaster. Semua orang terkejut. Mereka tidak bisa menangkapnya dengan mata mereka, tapi samar-samar mereka bisa merasakan bahwa ada seseorang di antara mereka. Monster itu mengayunkan tangannya dan merusak kereta Blue Wolf. Mata semua martial grandmaster terbelalak tidak percaya. Kejadian yang tiba-tiba itu membuat mereka gemetar ketakutan. Orang-orang yang tidak yakin akan dapat melawan akhirnya menghindari monster batu itu. Meliuk-liuk melewati tubuh monster batu yang sebesar gunung. Ekspresi Zhou Ziyan berubah saat dia melihat cermin surgawi tertinggi dengan terkejut dan marah. Ketiga orang itu berada dalam cahaya itu. Mereka sudah 100 mil jauhnya. Yang dimaksud adalah Yun Xiao dan 2 orang lainnya. Zhou Ziyan ketakutan oleh tekanan itu. Dia mundur dengan putus asa dan berteriak, "Ikuti aku." Orang yang mencuri buah dao dari 7 rasi bintang adalah penguasa kota Martial Flame yaitu Li Yun Xiao. Orang-orang itu sangat marah, hingga gigi mereka gatal, terutama Lu Jingzheng, Yang Fan Zhao dan 2 lainnya. Penglihatan mereka menjadi hitam, dan cairan merah mereka hampir menyembur keluar dari kepala mereka. Mereka meraung ia tidak akan bisa hidup di bawah langit yang sama dengan Yun Xiao. Tiba-tiba, monster batu itu berhenti dan meringkukkan tubuhnya tidak bergerak. Monster itu membentuk gunung batu yang bulat sempurna dan tidak bergerak. Salah seorang dari mereka mengatakan, sepertinya monster batu itu mengejar Yun Xiao. Itu terlalu beresiko bagi mereka untuk mengejar Yun Xiao. Namun yang lain masih seolah menyepelekan monster batu itu yang lambat. Tiba-tiba, gunung batu itu bergerak. Itu berguling ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa. 14 dari mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Dan mereka menggunakan 100% kekuatan mereka untuk terbang. Di bawah tekanan monster batu, orang-orang yang tertinggal itu ketakutan setengah mati. Satu demi satu, mereka menggunakan teknik rahasia mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menuangkan semua jenis pil ke dalam mulut mereka, menyebabkan kecepatan mereka tiba-tiba meningkat beberapa kali. Sinar cahaya yang menyelimuti mereka bertiga melesat sejauh 100 mil dan akhirnya berhenti. Berpindah pada Yun Xiao dan yang lainnya, Wang Qiang menyemburkan seteguk isinya, mengumpulkan gumpalan cis jati. Dia tersangkut di ranting pohon layaknya kain yang dijemur. Yun Xiao dan Guru Luo sebaliknya tidak terluka. Mereka juga berhenti di puncak gunung dan melihat ke belakang. Lalu dengan hati-hati mendarat di puncak gunung yang datar. Yun Xiao tidak bisa menahan tawa dan mengatakan, kelompok martial grandmaster ini benar-benar tidak memiliki tulang punggung. Berlari demi hidup bahkan tanpa bertarung. Apa bagusnya? Di mana Yun Xiao bisa menemukan martial emperor untuk menaklukkan monster batu di Gunung Meru? Meskipun Yun Xiao sendiri baru saja melangkah ke ranah martial lord, 1 bintang adalah sebuah jarak yang besar. Mereka yang memasuki
Karena martial grandmaster saja sudah menjadi jenius yang tak tertandingi. Belum lagi martial emperor. Yang kemudian Yun Xiao mengatakan, ia akan membantu mereka. Yun Xiao kemudian menggerakkan tangannya, dan dari ujung jarinya muncul cahaya keemasan, dan lingkaran karakter seperti kecebong emas. Secara perlahan, tubuh Yun Xiao juga terangkat ke udara. Sedangkan Wang Qiang masih merasa tubuhnya gemetar saat dia menelan pil. Lalu dia menyilangkan tangannya dan mulai mengatur pernapasannya. Ketika menengguk pilnya, dia melihat Yun Xiao yang melayang. Jantung Wang Qiang berdetak kencang saat dia melihatnya. Dia tidak tahu bagaimana Yun Xiao bisa berdiri dan melayang di udara hanya dengan basis kultivasinya di ranah martial art. Di sisi lain Guru Luo tercengang. Karakter seperti kecebong emas terus terbang keluar dari tangan Yun Xiao. Dan Yun Xiao juga mengeluarkan berbagai senjata, melayang di depannya. Setelah Yun Xiao juga menggambar formasi di depannya, itu berwarna merah muda dan aksen emas di tepi dan sekitarnya. Yang kemudian, dengan lambaian tangan, senjata-senjata itu semua terlempar ke dalam array di depannya. Yun Xiao bergumam, ia akan menggunakan senjata itu. Beruntung, ia mengumpulkan semua jenis senjata yang ia dapatkan dari orang lain. Setelah melakukan itu, Yun Xiao mencetikkan jarinya, dan formasi itu berangsur-angsur menghilang ke dalam kehampaan. Langit luas itu cerah. Wang Qiang menelan ludahnya. Array yang benar-benar bisa tersembunyi di kehampaan adalah jebakan yang lengkap. Dengan kekuatan Grandmaster-nya, dia hanya bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah diperiksa dengan cermat, bagaimana mungkin para kelompok martial Grandmaster yang berlari untuk hidup mereka bisa menyadari hal itu? Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh setengah cangkir teh, berbagai aura berangsur-angsur mendekat dari kejauhan. Monster batu itu masih berguling-guling dalam bentuk bola yang besar. Tetapi jumlah martial Grandmaster lebih sedikit. Hanya ada 9 orang yang tersisa. Jelas bahwa 5 dari mereka telah dihabisi secara tragis. Zhou Jian, yang memimpin kemudian berteriak menunjuk ke arah Yun Xiao. Di depan, Yun Xiao telah berada di depan mereka. Ketika kelompok orang mendengar ini, semangat mereka terguncang. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kemarahan. Kecepatan mereka meningkat beberapa tingkat saat mereka bergegas dengan sekuat tenaga. Reaksi pertama mereka adalah mencabik-cabik Yun Xiao. Kesembilan dari mereka terbang di udara, dan setelah bergegas ke area tempat Yun Xiao mengatur barisan, mereka tiba-tiba berhenti dan berdiri di udara tanpa sepatah kata pun. Namun, aura di tubuhnya masih naik dan meledak secara ekstrim. Mata mereka memerah. Hati Wang Qiang dipenuhi dengan keterkejutan. Orang-orang itu semua terdiam, dan mata mereka tampak sedikit kabur. Monster batu itu tiba dalam sekejap mata, dan jika masih tidak bisa bangun, ia akan binasa dalam sekejap mata pula. Wang Qiang melihat ke arah Yun Xiao dan mendapati mata Yun Xiao berubah menjadi warna bulan iblis saat dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menciptakan ilusi besar guna menahan orang-orang martial Grandmaster itu. Akhirnya, ketika monster batu itu menyusul, Yun Xiao melepaskan serangan jiwanya pada orang-orang martial Grandmaster. Dan ketika orang-orang itu tersadar, mereka berteriak terkejut apa yang sedang terjadi. Mereka langsung bereaksi. Mereka meneriaki Yun Xiao dan memakinya. Sedangkan Yun Xiao tiba-tiba melakukan gerakan mantra dengan kedua tangannya dan berteriak ringan. Orang-orang martial Grandmaster merasakan aura yang mengerikan mendekati mereka. Tempat itu menjadi sedikit gelap. Ketika mereka melihat dan meloleh ke belakang, mereka terkejut. Monster batu telah membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung. Mereka tidak bisa bergerak karena ketakutan mengunci mereka. Yun Xiao masih dengan posisi tangannya yang membentuk segel bergumam. Roda harta karun. Seketika formasi yang tadi Yun Xiao hilangkan muncul lagi di antara monster batu dan orang-orang martial Grandmaster. Sekali lagi, orang-orang itu terkejut dengan apa yang mereka lihat. Melihat kesempatan itu membuat orang-orang segera menghindar. Formasi Yun Xiao masih terus menahan monster batu itu dengan senjata-senjatanya. Namun, itu tidak bisa bertahan lama. Dua senjata itu hancur berkeping-keping. Mereka, orang-orang martial Grandmaster bingung dengan apa yang terjadi. Mereka penasaran, apakah itu juga adalah array buatan Yun Xiao? Melihat tidak ada yang bergerak, Yun Xiao memaki. Apa yang masih mereka lihat? Jika mereka tidak menyerang sekarang, begitu formasi yang ia buat hancur, semua orang akan binasa. Yang Fang Zhou melihat Yun Xiao dengan mata marah. Pita perak di tangannya terbentang di udara dan terbang ke arah Yun Xiao dan berteriak. Bahkan jika ia binasa, ia tidak akan membiarkan Yun Xiao. Ia akan membawa Yun Xiao binasa bersamanya.